Saya ingin menyampaikan pesan Tuhan di akhir tahun ini dengan tema Tuhan beserta kita. Pandemi yang melanda seluruh dunia, yang puncaknya mengawali pandemi di Indonesia pada bulan Maret lalu, mengajar kita bahwa ada kuasa yang jauh lebih besar, yang melampaui kuasa apapun di dunia ini, yang mampu menghentikan roda dunia. Semua rencana kita, semua planning kita digagalkan hanya dengan sebuah pandemi yang bahwasanya berasal dari virus yang begitu sangat kecil, tapi mampu menghentikan segalanya di dunia. Tidak hanya di Indonesia, di berbagai belahan dunia semua orang mengalaminya. Saya dan suami punya rencana 1 tahun, 1,5 tahun ke depan apa yang akan kami kerjakan, dan semuanya gagal total. Membuktikan bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Jalan kita belum tentu jalannya Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, mengingatkan kita untuk selalu membawa apapun yang kita ingin rencanakan ke depan dengan mengandalkan Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, minta pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Pandemi ini juga mengajarkan kita semua, umat manusia di dunia ini, apapun agama kita, bahwa kita membutuhkan Tuhan. Menyadarkan bahwa kita punya ketergantungan kepada Sang Pencipta yang menentukan hidup dan mati kita. Bahwa kita harus mengandalkan Tuhan yang sanggup melindungi umatnya dari penyakit sampar. Saya melihat bagaimana Tuhan menyatakan keajaibannya dan mujizatnya di sepanjang tahun ini, menyertai umat yang dikasihinya. Dan saya belajar satu hal, bahwa di dalam pandemi ini hidup manusia begitu fragile. Kita hanya debu dan tanah. Apalah kita tanpa Sang Pencipta? Kita hanya bisa bertahan hidup hanya seizin Tuhan saja. Tapi saya percaya di balik semua musibah dan bencana yang kita alami, kita semua melihat Tuhan bekerja. Saya meyakini firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya yakini bahwa di dalam tekanan persoalan yang kita hadapi sepanjang tahun ini, ada kekuatan yang Tuhan berikan buat kita sehingga kita sanggup menanggungnya. Bahkan ada jalan keluar bagi hidup kita masing-masing. Beberapa orang bahkan justru mengalami kebaikan di saat-saat yang tidak baik. Blessing in disguise. Efektivitas bekerja di rumah terbukti ternyata bisa. Orang-orang yang tadinya berpikir harus ke kantor baru bisa kerja, ternyata di rumah bisa kerja. Banyak orang yang menemukan kebaikan di masa-masa yang tidak baik ini. Contohnya, orang jadi mulai fokus membangun usaha dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Baik secara waktu, contoh menghindari macet di jalan, ternyata bisa meeting dengan via Zoom. Mengurangi biaya marketing karena ternyata digital marketing lewat sosial media, YouTube, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya jauh lebih efektif. Mengurangi tenaga kerja karena di masa sulit ini penjualan menurun. Staf-staf yang terbaik yang dipertahankan dituntut untuk produktivitas dan efektivitas dalam bekerja. Sehingga dengan tenaga kerja yang secukupnya, hasil kerja yang dihasilkan maksimal. Dan saya juga melihat staf-staf juga didorong untuk memberikan yang terbaik. Karena begitu banyaknya pengurangan karyawan di sana-sini, staf yang masih bertahan jadi mengucap syukur dengan pekerjaan mereka. Dan mereka berusaha melakukan yang terbaik. Hal-hal baik apalagi yang kita temukan di masa-masa yang tidak baik ini? Orang jadi lebih sadar untuk menjaga kebersihan diri dan belajar hidup sehat. Orang jadi lebih concern kepada apa hal yang paling utama yang mereka butuhkan dalam hidup adalah kesehatan. Orang-orang restoran-restoran lebih mengutamakan servis yang higienis. Kepada health awareness, orang mulai memperhatikan cara packaging makanan yang lebih higienis, lebih baik. Bisa sampai ke customer dengan packaging yang aman. Dan saya juga melihat bagaimana keluarga-keluarga kita, suami istri, hidup jadi lebih seimbang.
untuk mengatur antara waktu bekerja dan waktu keluarga. Sebelum pandemi, tentu bisa dibayangkan betapa sibuknya kita. Hampir tidak pernah di rumah mungkin. Dari pagi pergi pulang baru malam. Bagaimana weekend pun masih banyak kerjaan. Tapi karena tidak bisa kemana-mana, banyak orang diam di rumah. Sehingga akhirnya mereka bisa punya waktu untuk paling tidak ketemu anak mereka lebih banyak. Anak-anak juga tidak dipaksa sekolah dan les sepanjang hari seperti biasanya. Dan orang tua punya lebih banyak waktu untuk memperhatikan anak-anak mereka di rumah. Meskipun saya tahu tidak mudah dengan anak-anak belajar di rumah, banyak orang tua yang mengalami tekanan karena justru harus memperhatikan anak mereka lewat proses school online dan agak-agak merepotkan. Saya mengalaminya, tapi yang kita patut syukuri adalah mata kita sebagai orang tua jadi terbuka. Hal-hal yang tadinya kita nggak pernah lihat, karena kita tinggal di rumah, kita bisa lihat dan kita bisa nasihati anak-anak kita. Dalam kehidupan saya dan Anda tentu masalahnya berbeda, berkatnya berbeda. Tapi saya yakini siapapun Anda, kita semua mengalami hal yang baik di saat-saat yang tidak baik. Pasti ada hal-hal yang kita bisa syukuri selama masa pandemi di 2020. Saya percaya Tuhan menyertai dan menunjukkan kebaikannya tidak hanya dalam hidup kami, tapi juga dalam hidup kita semua. Dalam hidup kami, masa pandemi ini membuktikan betapa Tuhan itu ajaib dalam hidup kami. Kekhawatiran saya tidak beralasan. Bertahun-tahun saya memaksa diri untuk terus menerima undangan khotbah kemana-mana. Dan ternyata setelah pandemi datang, saya tidak bisa keliling khotbah kemana-mana. Dalam tanda kutip tidak bisa jualan merchandise Tangan Pengharapan. Tuhan membuktikan bahwa Tuhan sanggup menyediakan. Dulu ada tekanan dari suami kalau saya tidak terima pelayanan, nanti yayasan kehilangan pemasukan karena saya nggak jualan. Tapi Tuhan membuktikan selama pandemi ini, justru Tuhan buka jalan, kami bisa masuk ke e-commerce. Tangan Pengharapan bisa punya online store di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Bahkan saya cukup mempromosikannya lewat Instagram. Dan luar biasa support dari teman-teman yang tetap follow Instagram kami, tetap membeli merchandise kami. Saya pribadi minta maaf kalau ada kelalaian dari customer service merchandise kami. Ada perputaran karyawan yang terjadi karena masalah itu juga, karena kami tidak pernah punya online store sebelumnya. Dan kami tahun ini mengalami upgrade. Hal baik di masa sulit. Hal baik di saat yang tidak baik adalah kapasitas kita diperbesar untuk belajar lagi. Yang sebelumnya kita nggak ngerti e-commerce, kita nggak ngerti digital marketing, kita nggak tahu bagaimananya berjualan online. Kita belajar lagi dan kita mulai improve, mulai membangun hidup kita ke arah yang lebih baik. Saya percaya di masa-masa ini justru Tuhan lagi ngajarin kita untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Tuhan itu membuktikan bahwa bukan kuat dan gagah kita, tapi sungguh-sungguh karena rohnya. Dia Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Luar biasa bagaimana justru di masa pandemi ketika orang nggak bisa pergi ke gereja, orang nggak bisa pergi kemana-mana, mereka punya cukup banyak waktu di rumah. Mereka mulai pegang remote control dan mereka mulai nonton YouTube. Saya bersyukur Tuhan promosikan Tangan Pengharapan dan juga platform YouTube saya Henny Kristianus sehingga kami boleh punya subscribers. Dan saya mau terima kasih buat setiap teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe YouTube saya. Terima kasih banyak karena Anda telah terlibat dalam pekerjaan Tuhan melalui Tangan Pengharapan. Di tengah-tengah masa sulit ini, Tuhan menyadarkan kita akan kemampuan yang kita miliki, yang sebelumnya bahkan kita nggak tahu bahwa kita bisa. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya bisa punya channel YouTube. Saya tidak menyangka bahwa saya bisa khotbah di depan kamera, yang tentu Anda tahu tidak mudah. Khotbah tanpa audiens di depan saya. Dan awalnya untuk memulai itu sulit sekali, bolak-balik salah. Bagaimana saya terbiasa ada di atas panggung, diiringi oleh pemusik, penyembah, dan memudahkan saya untuk flow dengan hadirat Tuhan dan khotbah. Saya ditantang untuk bisa mengandalkan roh Tuhan yang ada di dalam saya, untuk bisa bicara kepada Anda. Bagaimana Tuhan membuka mata hati saya untuk melihat betapa platform YouTube dipakai Tuhan untuk menjangkau jauh lebih banyak, bahkan lebih jauh lagi daripada yang saya bisa kunjungi, ke seluruh Indonesia, bahkan di beberapa negara.
Saya bersyukur tangan Tuhan bekerja luar biasa. Betul-betul firman-Nya nyata bahwa bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan oleh karena Roh-Nya. Saya ingin mengajak kita semua menutup tahun ini. Marilah kita tutup dengan satu pelajaran penting, bahwa kita harus terus hidup mengandalkan Tuhan. Kalau Anda ingin hidupmu diberkati, memasuki tahun 2021, mari pegang firman Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7 berkata begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tahun ke depan 2021 akan ada tantangan baru. Kita mungkin akan menghadapi tahun yang tidak mudah, tetapi saya percaya firman Tuhan berjanji, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, akan tetap tumbuh meskipun panas terik, tidak akan khawatir melewati tahun kering. Dan janji firman Tuhan, kita nggak akan berhenti menghasilkan buah. Bagaimana kita belajar mengandalkan Tuhan? Masuk 2021, orang yang mengandalkan Tuhan pasti selalu mencari Tuhan. Doa merupakan sebuah bahasa yang menerjemahkan begini, saya butuh Tuhan. Orang yang berdoa adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kita butuh Tuhan, makanya kita cari Tuhan. 1 Tawarin 16 ayat 11 berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Dalam segala hal, dalam apapun, baik dalam menghadapi persoalan hidup, dalam menghadapi kebutuhan, dalam merenungkan firman, saya selalu diam dan bilang, Tuhan tolong saya, please speak to me Lord, berbicaralah buat saya. Saya selalu bilang, Tuhan tolong saya. Saya selalu bilang, Tuhan terima kasih. Orang yang mengandalkan Tuhan selalu mencari Tuhan. Tanda orang yang rendah hati, dia butuh Tuhan. 2 Tawarin 16 ayat 9a berkata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan, saya percaya Tuhan akan melimpahkan kekuatannya. Saya ingin ingatkan ke depan ini, meski pandemi sudah berhenti, pandemi sudah tidak ada, jangan hentikan mesbah keluarga. Apa yang kita mulai, hal yang baik di masa pandemi, harus kita pertahankan meskipun setelah pandemi. Jangan pernah berhenti mengajak keluarga kita untuk mencari Tuhan. Justru kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita betapa kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Jangan berhenti mesbah keluarga meskipun pandemi sudah tidak ada. Jangan lupa waktu berkualitas bersama dengan keluarga. Nanti kalau sudah mulai normal kembali, sudah kembali bekerja, ayo tetap balance hidup kita. Jangan sampai kerja, kita lupa keluarga. Pertahankan hal baik yang kita pelajari di masa yang tidak baik. Jangan serakah. Tuhan membuktikan berkat Tuhan disediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Selama masa pandemi, bukankah Tuhan pelihara kita? Kita tidak kelaparan, kita tidak kesusahan. Tuhan menolong kita dan menyediakan segala yang kita butuhkan. Padahal kita kerja tidak sekeras biasanya. Ayo belajar, jangan lagi serakah. Berkat Tuhan disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Menghadapi masalah apapun ke depan dalam hidup kita, ayo andalkan Tuhan. Kita butuh hikmat dari Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan selalu minta hikmatnya. Hikmat itu adalah pewahyuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk setiap langkah yang harus kita ambil, keputusan yang harus kita buat. Tuhan menjatuhkan hikmat itu, membuat kita mengerti apa yang kita harus mengerti dalam hidup ini, membuat kita mengerti langkah apa yang kita harus ambil dalam hidup kita.
Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Saya percaya apapun masalah kita dalam hidup ini, satu hal yang kita butuh, bukan nasihat manusia, bukan konseling dengan pendeta. Yang kita butuhkan nomor satu adalah hikmat dari Allah. Dan firman Tuhan mengajarkan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Tuhan akan membimbing orang yang takut akan Dia dengan hikmat dan pengertian. Apa artinya takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan itu katanya menjauhi kejahatan, kata firman Tuhan. Amsal 16 ayat 6 berkata, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Arti sederhana dari orang yang takut akan Tuhan adalah tidak berbuat jahat terhadap orang lain. Dalam hal apapun yang kita kerjakan dalam hidup kita, jangan berbuat jahat sama orang untuk memperoleh apapun yang kita inginkan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, dilihat atau tidak dilihat sama orang, kita tetap melakukan apa yang benar. Kita tidak merugikan orang lain, kita tidak menipu orang lain, kita tidak menyakiti orang lain. Orang yang takut akan Tuhan sadar betul bahwa mata Tuhan melihat semua yang dia buat, bahwa Tuhan Maha Tahu, Dia Maha Besar. Orang yang takut akan Tuhan menyadari bahwa segala sesuatu yang dia lakukan ataupun katakan harus dia pertanggungjawabkan kepada Tuhan, sehingga dia berhati-hati sekali tentang apapun yang dia katakan maupun dia lakukan dalam hidupnya. Saya percaya firman Tuhan berkata dalam Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tanda keintiman dengan Tuhan adalah hidup kita dipimpin Tuhan melalui Roh Kudusnya di dalam hati kita. Bagaimana Roh Kudus menuntun kita? Banyak hal yang Roh Kudus bisa kerjakan untuk membuat kita mengerti. Kalau pengalaman hidup saya, cara Roh Kudus memimpin adalah dengan impresi yang begitu kuat, seperti tentang sesuatu yang saya harus lakukan. Pernahkah Anda mengendarai mobil dan tiba-tiba ada sesuatu dalam hatimu yang mengatakan pelan, kemudian Anda pelan. Anda sedang kencang, lalu ada suara dalam hatimu, hati-hati. Pimpinan Roh Kudus itu seperti sebuah impresi yang sangat kuat dalam hati kita. Bahkan pengalaman hidup saya juga, ketika saya bangun tidur, Tuhan itu seperti mengajari saya. Ketika saya pagi bangun itu seperti ada suara yang mengajari saya tentang sesuatu. Setiap orang mengalami banyak dengan Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Cara Tuhan dengan saya mungkin tidak sama dengan Anda. Kadang-kadang juga di kamar mandi, ini banyak dialami banyak orang saya dengar. Tiba-tiba saya lagi mandi, tiba-tiba ada suara Tuhan mengingatkan tentang sesuatu, saya diajarkan tentang sesuatu. Banyak orang yang mengalami Tuhan dengan cara yang berbeda. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kita akan bergantung sama hikmat Tuhan. Saya tahu banyak orang yang ketika menghadapi masalah, larinya justru ke pendeta, larinya ke psikolog. Orang yang mengandalkan Tuhan, apapun masalahnya, nomor satu tuh lari ke Tuhan, bukan curhat ke teman. Teman hanya bisa dengar, hanya membuat kita lega sedikit. Tetapi Tuhan sumber hikmat yang memberikan jalan keluar. Saya belajar mengandalkan Tuhan. Tiap kali punya masalah, saya cuma cerita sama Tuhan. Saya nggak pernah cari pendeta buat cerita, karena menurut pengalaman hidup saya, belum tentu hamba Tuhan itu mengerti pergumulan saya, belum tentu dia peduli sama saya, dan belum tentu nasihatnya yang terbaik buat saya. Saya percaya kepada Tuhan yang paling sayang sama saya, yang pasti tahu jalan hidup saya, yang pasti tahu jalan keluar buat saya. Mari belajar ngandelin Tuhan. Di DM Instagram saya, cukup banyak orang yang pengen konseling katanya, sampai numpuk, sampai Instagramnya udah gak bisa dibuka lagi DM-nya saking penuhnya. Saya mau bilang gini, Tuhan jauh lebih ngerti apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Ayo andalkan hikmat dari Tuhan, belajar bergaul sama Tuhan. Yang terakhir, bagaimana kita menghadapi tahun 2021 ke depan. Tuhan ingatkan saya, hiduplah dalam kebenaran. Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saya percaya kalau kita tidak menyimpan dosa
kita tidak menyimpan kejahatan, kebohongan, hidup kita akan jauh lebih tenang. Percuma kita punya semua harta, kalau hidup kita nggak tentram, kalau hidup kita nggak tenang. Jangan mengambil keputusan yang Anda akan sesali. Jauhilah dosa, jangan sampai berbuat jahat sama orang. Hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan, jangan sampai kita nipu orang. Lebih baik roti sedikit, tapi kita hidup damai sejahtera, daripada uang melimpah, tapi kita tidak tenang hidupnya, susah tidurnya, makan pun tidak jadi berkat. Tuhan ingatin saya, ayat ini kuat sekali. Ayo umat Tuhan, kalau kita mau diberkati Tuhan, pastikan bisnis kita jalani dalam kebenaran. Kalau kita mau hidup tenang, rumah tangga kita harus jalan dalam kebenaran. Jangan lagi simpan-simpan dosa. Jangan lagi diam-diam nonton video porno. Jangan lagi diam-diam mulai chatting dengan pacar lama. Jangan lagi diam-diam selingkuh sana-sini. Ayo buat keputusan yang benar. Di mana ada kebenaran, akan di situ tumbuh damai sejahtera. Jangan lagi makan uang riba. Jangan lagi makan uang suap. Mazmur 15 ayat yang kelima berkata, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah, siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Ngeri mendengar begitu banyak orang korupsi. Ngeri bagaimana orang memanfaatkan setiap proyek yang ada di negara ini untuk keuntungannya sendiri. Tapi saya mau bilang gini, orang percaya, dengar baik. Lebih baik roti sedikit, asalkan kita hidup damai sejahtera, daripada kita serakah, kita binasa selamanya. Jangan makan uang riba, jangan makan suap. Jangan pakai cara-cara yang tidak berkenan kepada Allah. Jangan mengikuti apa yang biasa dilakukan orang. Seringkali itu jadi excuse kita. Kita ikut-ikutan melakukannya dengan alasan, semua orang juga buat. Jangan mengikuti apa yang biasa dilakukan orang. Dalam mengikut Tuhan, kita harus belajar peka kepada pimpinan rohnya di dalam hati kita. Rohnya pasti membimbing kita untuk mengatakan ya atau tidak. Memastikan kita nggak pakai cara-cara manusia yang tidak berkenan. Meskipun kita punya kesempatan, money laundry, penipuan, suap, dan lain sebagainya. Saya mau tutup dengan kesaksian ini. Waktu saya terima visi dari Tuhan untuk melahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia, harus membangun 10 sekolah berasrama. Tiba-tiba saja ada orang yang mendatangi saya dan menawarkan donasi yang begitu fantastis. Tapi dengan cara, saya akan menerima uang sekian miliar, tapi harus menyetor sebagian kepada orang ini. Meskipun hanya lulusan teologi ya, tapi saya mengerti bahwa ini money laundry. Saya berkata tidak. Sampai ini bukan dari satu orang aja, ada 3 orang yang menawarkan. Sampai yang terakhir ini marah dan berkata kepada staf kami, kamu yayasan sombong, kalian sudah banyak uang ya. Tapi staf saya dengan tegas berkata, kami butuh uang, tapi kami tidak mau curang. Saya ingin tinggalkan pesan ini buat kita. Jangan lupakan hal-hal baik yang Tuhan ajarkan kepada kita di masa-masa yang tidak baik. Peganglah itu, menjadi sebuah pelajaran berharga buat kita menghidupi hidup kita ke depannya. Jangan lagi curang hanya karena kita butuh uang. Pastikan kita melakukan semuanya di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Saya percaya hidup kita akan penuh damai sejahtera. Saya mau saksikan ketika kami menolak semua tawaran-tawaran cara-cara manusia yang tidak berkenan kepada Allah. Bukan kami tidak butuh uang, kami sangat butuh uang. Tetapi Tuhan memberikan pembelaan. Bagaimana di tengah-tengah masa sulit ini, Tuhan menolong kami untuk bisa terus melanjutkan pembangunan sekolah berasrama, meskipun pelan-pelan, tapi pasti